Assalamualaikum rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan, sebelum maghrib si Gemoy terus menangis. Saya bawa ke dalam rumah, nangis, bawa keluar teras rumah, diam, keluar, diam, masuk balik ke dalam rumah, menangis. Jadi saya panggil istri, Bunda. Nah, kira-kira seperti itu ya rekan-rekan. Bunda, Bunda. Oh, yaudah. Nampaknya si Gemoy ini memberi tanda yang tidak enak. Nah, kayak gitu kira-kira bahasa si boganya. Baru tidak lama tanda-tanda yang dikecekkan nyoko. Apa itu kan. Jadi ketika waktu saya bawa dia ke teras rumah, saya sambil ngomong sama dia, kenapa nangis, kan udah sembuh kan, kayak gitu. Mengapa nggak ya, ala sehat tanya apa jualan ya, kira-kira begitu bahasa si bolganya. Jadi rekan-rekan, si Gemoy refleks menjawab, katanya kayak gitu. Apa kita ke rumah nenek lagi gitu? Nanya sama si Gemoy sewaktu saya gendong. Kayak gitu dia jawab. Saya ulangi lagi sampai 3 kali bahasa saya seperti itu. Ngapain lagi ke rumah nenek? Kan udah sembuhnya. Besoklah kita main ke rumah nenek. Nangis si Gemoynya. Ya udah, kita ke rumah nenek. Itu dia, namanya umur usia 4 bulan kan. Lagi lucu-lucunya ngomongnya pun lagi ini. Ya udah, sudah cerita dengan bundanya si Gemoy, saya ambil inisiatif, ya udah kita ke rumah orang tua yang di Jalan Murai aja lah. Bilangkan orang tua saya atau mertuanya istri saya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Istri saya bilang kayak gitu. Oke lah kalau kayak gitu. Tapi masih hujan, kita tunggu redah lah. Nangisnya minta ampun si Gemoy. Kayak gitu. Oh iya, kita berangkat sekarang. Kayak gitu. Dia diam si Gemoynya. Ya udah. Sebelum maghrib tiba, si bunda bergegas, cuma ambil baju ala kadarnya aja lah, baju si Gemoy apa semuanya untuk nginap 1 hari aja, kira-kira kayak gitulah. Besok pagi pulang lagi ke rumah. Nah, kami berangkat dari rumah kontrakan kembali ke rumah orang tua yang di Jalan Murai, tempat orang tua saya. Saya langsung matiin HP pada saat itu karena hujan deras. Terus HP-nya saya taruh di atas kitab suci Al-Quran kayak gitu, atau di sampingnya kitab suci Al-Quran. Lalu saya tidur. Ya, kira-kira habis Isya orang nelpon ke adik saya yang kemarin gendong-gendong atau foto-foto sama si Gemoy sewaktu sehat, udah sembuh, udah sehatnya si Gemoy tadi. Oncunya lah kayak gitu. Oncunya si Gemoy, adik saya yang paling kecil, ditelepon sama temannya dengan bahasa begini. Kalau bahasa si bolganya rekan-rekan, kebetulan adik saya yang bernama itu Winda. Kalian kok diam aja di rumah? Kenapa rupanya? Dijawab si Winda, adik saya ini dari telepon. Loh, kalian nggak tahu? Katanya. Tahu apa? Dijawab adik saya yang bernama Winda, abangmu udah meninggal sama anaknya serta sama istrinya sama anaknya gitu. Loh, kok bisa meninggal? Gitu. Sedangkan adik saya pada saat itu
di samping saya sewaktu saya tidur. Kenapa rupanya rumahnya longsor? Kayak gitulah jawaban dari telepon. Hah, longsor? Enggak lah, abang saya di sini, bukan di rumahnya, anaknya, istrinya juga di sini sama si Gemoy gitu. Nah, lantas adik saya coba bangunkan saya tidur dengan bahasa, bang, rumah kelongsoran. Rumah yang mana? Rumah kontrakan. Gitu. Ya udah, sebelum saya bergegas berangkat ke rumah kontrakan, saya ambil handphone yang saya letakkan di samping Al-Quran tadi. Setelah itu saya berangkat menuju rumah kontrakan. Setelah handphone saya nyalakan, saya buka handphone itu, ada 3 panggilan tak terjawab dari almarhum Linda Sastro dan 3 SMS yang berbunyikan, "Bang, minta tolong Bang Wirdan," seperti itu. "Mana tahu abang jumpa sama ayahnya si Citra. Tolong dong kabarin bahwasanya Citra ketakutan dengar petir. Tolong disuruh pulang." Seperti itu bunyi SMS-nya. Ya karena handphone saya mati, saya nggak tahu. Gitu. Itulah SMS atau telepon terakhir almarhum Linda Sastro yang meninggal di kejadian tanah longsor di KJKJ Sibolga Selatan, Horsi. Nah, jadi setelah sampai di rumah kontrakan, masyarakat pada sibuk nyariin almarhum yang terkubur tanah longsor, karena rumah saya itu rata dengan tanah dan menimpa rumahnya almarhum Linda Sastro, sehingga mengakibatkan meninggalnya Linda Sastro bersama anaknya yang bernama Claudia Citra Lestari kalau nggak salah. Dan yang si Audi ternyata alhamdulillah selamat, cuma anak yang dirahim mengikut dengan Linda dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di jebakan tanah longsor. Nah, itulah rekan-rekan kode yang diberikan si Gemoy, sehingga saya merasa si Gemoy ini bukan cuma anak yang dititipkan kepada saya, tapi seperti malaikat penolong buat saya. Seandainya saya tidak mau bangun dan tidak dikode sama si Gemoy tadi dengan isyaratnya tangisan yang luar biasa pada sore itu, mungkin di tidur lelap saya itu saya tidak mengetahui bagaimana saya tewas atau meninggal di sana. Jadi makanya si Gemo ini sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri, dan seolah-olah saya berutang budi atau berutang nyawa. Makanya saya sekuat tenaga menjaga dan merawatnya beserta istri saya. I love you Gemoy. I love you too.
Sehat selalu buat anakku gemoy. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube-nya Bang Lim Sibolga. Like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya dengan kisah nyatanya si gemoy anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.